Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya pembelajaran ini dipimpin Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dengan baik, setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Pimpin kami semua, juga semua anak-anakmu supaya bisa ikut join, dan sama-sama kami belajar, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai saja topik yang baru. Kita lihat topik ini ya, yang praktis sifatnya. Judulnya itu tentang pedoman praktis bertumbuh melalui mempelajari firman Tuhan. Jadi melalui pembelajaran ini, kita akan dibimbing, kita akan dituntun bagaimana kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik. Ya, ada beberapa cara atau metode nanti yang akan kita lihat ya, secara singkat saja. Tapi kita mau mengawali dengan firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Itulah dasar firman Tuhan bagi kita untuk mempelajari tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam firman ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ikuti bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam firman atau Alkitab. Untuk kita bisa memahami firman itu, maka yang pertama ada aspek mendengar. Jadi mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga mempelajari, yang keempat menghafal, kelima merenungkan, keenam menerapkan atau melakukan. Jadi ini 6 hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa memahami firman dengan baik. Tentu di atas semuanya, saya juga sudah pernah singgung, kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Itu sudah pernah diajarkan juga. Alkitab adalah firman Allah 100%. Firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang memiliki power, memiliki otoritas untuk mengubah hidup kita. Apa yang merupakan manfaat firman? Di sini ada 4 hal. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah manfaat firman. Jikalau kita sudah memahami firman dengan baik, maka ayat 17 berkata bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita adalah kepunyaan Allah ya, miliknya Tuhan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukan perbuatan baik dengan benar. Atau istilah lain perbuatan baik, kita bisa melayani. Ya, kita bisa melayani dengan baik, kita bisa melayani dengan benar kalau kita sudah mengerti firman. Nah, kita akan lihat 6 bagian ini ya. Pertama adalah bagaimana mendengar firman Tuhan. Ini aspek mendengar. Disebutkan di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi kita
bisa mendengarkan firman Tuhan dengan berbagai cara. Ya, mendengar khotbah di gereja. Hari ini dengar khotbah gereja atau tidak ya? Semoga mendengar. Hari ini saya juga menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan pemulihan ya, yang dikerjakan oleh Yesus. Wah, kita membutuhkan pemulihan karena semua kita sudah berdosa, dan pemulihan itu adalah karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui kebaktian rumah tangga atau komisi atau disebut persekutuan keluarga, kita bisa dengar firman Tuhan melalui kelompok tumbuh bersama, atau melalui pemuridan, atau melalui katekisasi seperti ini. Jadi katekisasi bisa juga mirip dengan KTB ya, kelompok tumbuh bersama, artinya belajar bersama-sama. Bisa melalui kaset-kaset khotbah. Ya sekarang kaset khotbah sudah jarang, tapi bisa melalui media ya, melalui YouTube. Sekarang kan banyak YouTube, bisa dengar khotbah, melalui video-video, melalui pembicara TV, di radio, dan lain sebagainya. Kita banyak kesempatan mendengarkan firman Tuhan, jadi manfaatkan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendengaran kita? Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik? Ya, pertama, siap dan rindu untuk mendengarkan Tuhan. Kalau tidak ada kerinduan, tidak ada kesiapan, nggak mungkin kita bisa mendengar. Di dalam Lukas 8, ayat 8 disebutkan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam Mazmur 119 ayat 103 disebutkan, betapa manisnya janjimu. Janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, atau seperti rusa rindu sungaimu, demikian hatiku ya Tuhan. Ini nampaknya Mazmur 46 ya. Tidak diisi. Jadi ini yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan pendengaran kita, harus ada kesiapan dan kerinduan. Yang kedua, mari kita mengatasi sikap-sikap yang menghambat pendengaran kita ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi di dalam Lukas 8 ayat 4-15, di sana salah satu ayat memberikan penegasan supaya kita perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Perhatikan cara kita mendengar. Jadi bukan hanya dengar, tapi sambil lewat. Atau bukan hanya asal dengar, tapi kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi disebutkan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Apa yang seringkali menjadi penghambat untuk bisa mendengarkan? Ya, pertama di sini disebutkan karena pikiran yang tertutup. Pikiran yang tertutup. Adakah rasa takut, kesombongan, dan kepahitan yang menghambat saya mendengarkan Tuhan? Jadi ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini tidak tertarik atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, karena ternyata ada sesuatu yang menutupi pikirannya. Apakah rasa takut, kesombongan, kepahitan, atau yang berikutnya pikiran yang dangkal. Pikirannya cetek, itu dangkal. Apakah saya benar-benar serius ingin mendengar Tuhan berbicara? Ini pertanyaannya. Jadi jangan menjadi pikiran jangan dangkal, tapi kita harus memiliki kesiapan mendengar. Pikiran yang dibebani, apakah saya terlalu sibuk atau khawatir dengan hal-hal lain sehingga tidak bisa konsentrasi dengan apa yang Tuhan katakan. Setiap kita bisa mengevaluasi diri kita ya, walaupun masih remaja, pemuda, ya semua tanpa terkecuali kita bisa evaluasi. Kenapa sih saya tidak konsentrasi? Apakah karena terlalu banyak kesibukan lain, atau karena terlalu khawatir, atau yang tadi ini karena memang pikiran kita tertutup, atau karena pikiran kita dangkal, menganggap bahwa ini tidak terlalu penting. Sesuatu yang dianggap tidak penting
ya memang akhirnya orang tidak sungguh-sungguh dengar. Tapi kalau kita merasa firman Tuhan itu penting, harusnya kita siap untuk mendengarkan, ya. Nah, ini prinsip yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang masih sangat muda, ya. Jadi jangan bilang nanti kami tidak pernah diajar. Ya, ini kita sudah ajar bagaimana mencintai firman Tuhan, siap untuk mendengarkan, membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga, ya. Ya, kalau ada penghambat yang lain, apakah mungkin berkaitan dengan masalah dosa, ya? Kalau itu ada, akui dosa yang ada dalam hidup Anda. Yakobus 1:21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, kita harus melihat bahwa firman Tuhan itu begitu penting, sehingga kita meyakini firman itu juga berkuasa untuk menyelamatkan. Tapi dosa menjadi penghambat. Tetapi ketika kita mengaku dosa, maka ada pengampunan, begitu ya. Yang keempat, catatlah apa yang Anda dengar. Ya, saya membiasakan diri membuat buku catatan, ya. Ya, Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi supaya kita tidak melupakan saja apa yang kita dengarkan, maka catatlah poin-poin penting, ya. Ya, saya menganjurkan begitu, harus ada buku catatan. Apa yang dirasa penting, yang sangat berguna, itu dicatat. Karena besok lusa itu ya hilang, lupa. Banyak orang-orang muda nggak peduli dengan catatan, dengan alasan ya sudah ada handphone, bisa direkam, bisa divideoin. Tapi benarkah tidak perlu mencatat? Ya, bagi saya mencatat sesuatu yang penting itu harus dilakukan. Ya, dengar khotbah, catat yang penting, karena kita pelupa. Kita ini pelupa. Jangan bilang saya masih muda, tidak penting. Siapa bilang muda, ya? Kalau sudah umur 15, 16, 17 itu bukan muda lagi tuh, sudah mau dewasa. Jadi tidak perlu harus disuruh-suruh. Catat yang penting, kan gitu ya. Lalu lakukan apa yang Anda dengar. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Demikian kata Yakobus dalam Yakobus 1:22. Jadi menjadi pendengar baik, tapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang mendengar lalu melakukan, itu dikatakan akan berbahagia. Jelas itu ya? Harap itu jelas. Jadi poin pertama adalah bagaimana kita bisa memahami firman. Dengar dulu. Bagaimana kita mendengar, seni mendengar. Kita mau mendengar sungguh-sungguh, mendengar dengan segala perhatian. Lalu yang kedua, bagaimana membaca firman. Tadi yang kedua poinnya membaca. Wahyu 1:3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Jadi, berapa sering saya harus membaca firman Tuhan? Berapa sering kita membaca firman Tuhan? Apakah anak-anak sekalian membaca firman Tuhan setiap hari? Saya tidak tahu. Tapi tidak harus disuruh, harusnya kalian membaca firman tiap hari. Sama seperti kita makan tiap hari, baca firman tiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Ya. Jadi di sini di dalam Ulangan 17 ayat 19 dikatakan bahwa kitab suci harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Jadi ini merupakan prinsip juga bagi orang Yahudi, ya, karena memang Alkitab kita ditulis pertama-tama ditujukan kepada orang-orang berkebangsaan Yahudi, ya. Dan mereka mempunyai komitmen membacanya seumur hidup. Untuk bisa takut akan Tuhan harus membaca. Untuk kita bisa tahu sesuatu harus baca, kan? Tidak bisa hanya diraba-raba saja. Tulisan itu dibaca.
Ya, jadi saran-saran bagaimana cara membaca Alkitab? Bacalah dengan sistematis. Bacalah dengan membuat catatan kaki. Catatan kaki artinya kita buat catatan penting ya, apa yang penting. Bacalah dalam terjemahan versi yang berbeda. Saya anjurkan kalau misalnya kalian sudah punya Alkitab bahasa Indonesia, ada Alkitab bahasa Inggris juga, jadi versinya berbeda. Sambil kita belajar membaca di dalam bahasa Inggris juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau ada dalam bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, bahasa Batak, atau bahasa Yunani. Bahasa Yunani terlalu jauh ya, karena itu untuk STT mahasiswa. Tapi paling tidak ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bisa dibaca. Lalu dikatakan garis bawahi atau berilah warna ayat-ayat kunci. Jadi tidak masalah kalau Alkitab kita di garis bawahi atau dicoret atau di stabilo. Nggak ada masalah dengan itu, karena yang terpenting adalah isinya. Tetapkan rencana pembacaan Alkitab dan taatilah. Ya, punya target ya, bagaimana supaya saya bisa membaca Alkitab tuntas. Apakah sudah pernah ada yang membaca Alkitab ini selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Ada atau belum? Jadi berjuanglah ya, bagaimana supaya bisa membaca Alkitab, bukan hanya baca judulnya, bukan hanya dengar khotbah, bukan hanya dengar cerita, tapi kita sendiri harus baca Alkitab. Buat rencana, ya. Ada juga itu di renungan harian sebagai bacaan tiap-tiap hari, itu juga bisa diikuti. Jadi kalau misalnya kalian punya buku renungan harian, di sana ada bacaan setahun, jadi itu pun bisa diikuti. Atau bisa dibaca mulai dari kitab Kejadian, atau bisa dimulai dari kitab Matius. Yang penting ada keteraturan membaca Alkitab, nanti juga lama-lama bisa selesai kan gitu ya. Jadi bisa itu, hal-hal yang dirasa sangat penting bisa digarisbawahi, bisa kasih warna. Yang dianggap ini adalah ayat-ayat kunci. Itu ya. Jadi jangan sampai Alkitabnya bersih terus. Dibilang takut kotor Pak. Kenapa Alkitabnya bersih terus, kok baru terus? Oh takut, kan firman Tuhan harus dijaga. Ya menjaga firman bukan menyimpan ya. Ya Mike Arton, menjaga Alkitab kita bukan menyimpan di lemari lalu baru terus. Nanti kalau kalian sudah selesai katekisasi lalu CD dikasih Alkitab baru lagi. Ya jangan simpan terus itu. Alkitab dikasih untuk dibaca, bisa ditandai, bisa digarisbawahi, bisa dicoret. Ya artinya dikasih tambahan keterangan boleh, supaya kita bisa mengingat apa yang sangat penting itu. Nah itu bagian yang kedua, itu bagaimana kita membaca. Nah yang ketiga, bagaimana mempelajari firman. Mempelajari ya. Jadi disebutkan dalam Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian Kisah 17 ayat 11. Jadi di dalam Kisah 17 ayat 11 dicatat bahwa orang-orang Kristen, ya orang-orang pengikut Tuhan memiliki kebiasaan untuk menyelidiki kitab suci tiap-tiap hari, belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Jadi memang tadi itu ada waktu untuk membaca, sekaligus ada waktu mempelajari. Seperti Esra juga. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Esra juga manusia biasa ya, tapi dia punya tekad untuk meneliti atau belajar firman Tuhan. Tapi bukan hanya belajar, dia juga melakukan, dia juga menyampaikan orang lain. 2 Timotius 2:15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada Timotius ya. Kita tahu Paulus itu adalah mentor atau bapak rohani, sedangkan Timotius itu adalah anak rohani daripada Paulus. Ya samalah seperti ini ya, guru dan murid. Saya sekarang sebagai pendeta menjadi guru kalian juga, kalian menjadi anak rohani bagi saya. Jadi sekarang saya juga menyampaikan kepada kalian, usahakanlah supaya kalian layak di hadapan Allah sebagai seorang pelajar yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
Artinya harus bisa memberitakan kebenaran. Tapi sebelum memberitakan, ya belajar dulu. Nah, itu bagian yang ketiga ya, yaitu mempelajari firman. Yang keempat itulah menghafal firman. Nah, kalau ditanya untuk kalian di sini yang ada di grup ini, berapa ayat firman Tuhan yang sudah dihafal? Saya nggak tahu berapa ayat ya. Jangan bilang ada Pak satu. Mana itu? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya kira itu semua anak TK juga tahu ya. Tapi kita yang sudah di kelas katekisasi juga harus menguasai atau menghafal beberapa ayat penting. Misalnya seperti tadi, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya sudah pernah suruh hafal itu loh. 2 Timotius 3 ayat 16. Tolong lagi dihafal lagi itu ya. Itu menjadi ayat hafalan. Bahwa segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu 2 Timotius 3 ayat 16. Tapi jangan lupa hafalkan juga ayat yang lain. Misalnya tentang amanat agung ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, gitu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu perlu dihafal ayat-ayat seperti itu. Ya, nggak mungkin semua dihafal Alkitab, tapi ayat-ayat tertentu, ayat-ayat pertobatan, ayat-ayat misi, ayat-ayat tentang kebenaran firman, doktrin-doktrin Alkitab, ajaran-ajaran tentang pengampunan dan seterusnya, itu perlu dikuasai. Ya, tentang jaminan keselamatan, jaminan pengampunan, ya, jaminan kemenangan, ya itu ada ayat-ayatnya ya. Jadi tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Artinya sudah ada di hati firman itu. Apa manfaat menghafal ayat? Ya, pertama, menolong saya menolak pencobaan. Jadi kalau ada cobaan, ada tantangan, kita ingat firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Jadi ini pertama, ketika saya menghafal ayat firman Tuhan, lalu ada persoalan, ada tantangan, ada bujukan, rayuan, dan seterusnya, ya kita bisa menolak itu karena kita takut akan Tuhan. Dasar takut akan Tuhan yaitu kita punya firman Tuhan di dalam hati kita. Kedua, menolong saya membuat keputusan yang bijak. Ya, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau firman menjadi pelita, artinya firman yang menerangi ya, dia yang akan menuntun kita sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Jangan salah mengambil keputusan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, karena kita tahu firman. Mana dosa, mana bukan dosa. Ketiga, menguatkan saya ketika berada dalam tekanan. Ketika ada tekanan, mungkin karena beban berat, karena pandemi, karena banyak tugas di sekolah, karena tekanan dari teman-teman, nggak tahu tekanannya macam-macam ya. Ya ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena kau telah membuat aku berharap. Mazmur 119 ayat 49. Artinya, kalaupun ada persoalan, ada tekanan, kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Menghibur ketika saya sedih, atau menghibur saya ketika sedih. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasnya, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia 15 ayat 16. Jadi ini beberapa fungsi ya yang menolong kita ketika menghafal ayat. Menolong saya bersaksi kepada orang lain yang belum percaya. Ini yang kelima. Ya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang, meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kalau kita memiliki perbendaharaan ayat firman Tuhan, maka itu kita bisa pakai untuk menjadi kesaksian. Ya, ketika orang mempertanyakan atau berusaha untuk mempertanyakan sesuatu tentang iman Kristen, kita bisa menjawab sesuai dengan firman. Kapan menghafal ayat Alkitab? Ya, dalam saat teduh. Nah, pertanyaannya, ikut saat teduh enggak? Atau ngerti enggak saat teduh itu seperti apa? Nanti minggu depan kita bahas tentang saat teduh ya, atau hari Sabtu. Bisa menghafal ayat di dalam saat teduh, artinya ketika kita dalam doa, ya, dalam doa pribadi, atau ketika olahraga, sambil kita jalan, ya, sambil kita hafal ayat. Ya, dulu saya pakai cara, ada kartu-kartu ya, atau kartu dibuat seperti kartu nama, atau dibuat dari karton atau dari kertas yang agak tebal. Lalu di kartu itu dituliskan ayat-ayat penting. Misalnya seperti tadi, 2 Timotius 3:16, apa isinya? Roma 1 ayat 16 tentang Injil, atau tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi di kartu-kartu itu, saya tulisin ayat. Kalau tidak ditulis, ya bisa ditempel kalau mau diketik lebih rapi ya, tapi bisa ditulis. Jadi saya sambil olahraga, sambil jalan, saya bawa kartu-kartu itu di kantong saya. Nanti waktu jalan, sambil hafal ayat. Ya, mudah tidak dilakukan? Mudah. Jadi Mike bisa lakukan kan, sambil jalan pagi misalnya, atau lagi ya jogging kah istilahnya, atau lagi santai-santai, Arton, Andrea, Donna, atau mungkin dalam perjalanan, ke sekolah, atau lagi praktek, atau lagi diantar, ya kita bisa sambil hafal ayat sebenarnya. Ya caranya kan tidak perlu harus buka Alkitab, tidak perlu harus buka handphone. Ya kalau handphone nanti kemana-mana lihatnya kan gitu. Bisa tadinya lihat ayat, jadi lihat WA. Tadinya mau lihat ayat, hanya lihat video, lihat TikTok, lihat apa lagi, macam-macam itu, Instagram. Tapi kalau kartu-kartu dibuat kecil aja, gitu ya. Itu saya anjurkan bisa. Misalnya nih, ini kartu. Ya gitu kan, sebesar ini. Tapi kartu yang kosong tentunya. Nah, bukan kartu nama ya, tapi kartu buatan, digunting sebesar kartu maksudnya. Digunting sebesar kartu, atau seperti ini kan, putih. Seperti ini. Di sini dituliskan 2 Timotius 3:16 atau ayat-ayat yang lain. Yohanes 1:12 lengkap. Jadi kita bisa baca itu. Sambil baca atau sambil jalan, sambil hafal pelan-pelan, dihafalkan sampai bisa satu ayat itu. Nah, itu sangat menolong. Ya, sangat menolong itu. Di luar biasa ya, kalau bisa menghafal ayat, beberapa ayat. Dibuat dalam bentuk kartu itu, dituliskan di sana ayatnya, ya sambil di mobil kah, atau sambil jalan olahraga, atau sambil nunggu-nunggu orang kalau lagi ada yang ditunggu, atau nunggu pulang sekolah, ya semua itu bisa dilakukan. Ya, ketika berolahraga, ketika menunggu ya, atau bahkan di tempat tidur. Wah, ini belum bisa tidur nih, atau sebelum tidur, saya mau hafal dulu satu ayat. Itu ayat penghantar tidur namanya ya. Jadi itu bisa dilakukan kapan saja. Mau atau tidak, kan itu persoalannya. Mudah-mudahan minggu depan saya tanya sudah ada yang punya kartu, beberapa kartu ditulis ayat ya. Bagaimana menghafal ayat Alkitab? Nah ini caranya, ayat yang mana sih mau ditulis? Pilihlah sebuah ayat yang berbicara kepada Anda. Kedua, ucapkan alamatnya sebelum dan sesudah ayat tersebut. Maksudnya alamatnya itu adalah, misalnya kalau yang diikuti itu Yohanes 1 ayat 12 kan gitu ya. Kita sebut ayatnya, baru sesudah itu ngomong lagi. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Itu contohnya. Ya, jadi misalnya kalau saya bilang mau hafalkan Yohanes 1:12. Jadi kita bisa menghafalkan Yohanes 1:12, memulai ayatnya, kemudian juga
mengakhiri juga dengan menyebutkan sehingga tidak akan lupa kan gitu ya. Jadi, tetapi semua orang yang menerimanya, itu isi ayatnya. Kita mulai dengan menyebutkan ayatnya dulu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diulang lagi, Yohanes 1 ayat 12. Itu terus dihafal, bisa dihafal per ini juga, frasa gitu ya, atau per baris, tidak harus langsung sekaligus, sampai di mana bisa diulang-ulang lagi. Tetapi semua orang menerimanya, ulang lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diulang-ulang beberapa kali itu sudah hafal. Sekarang sudah bisa. Tapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Bacalah ayat itu dengan bersuara beberapa kali, bersuara ya. Karena kalau dalam hati ya susah. Ya, susah ingat maksudnya. Pisahkan ayat itu ke dalam beberapa frase secara alami seperti tadi. Tekanlah kata-kata kunci ketika mengutip ayat itu. Nah, kemudian tulislah ayat itu dan hapuskanlah satu kata setiap kali. Tuliskan ayat itu pada sebuah kartu. Bawalah beberapa kartu setiap saat untuk diulang. Tempelkan ayat-ayat Anda di tempat-tempat menyolok. Selalu menghafal kata-kata dalam ayat dengan sempurna. Bila perlu, lagukanlah ayat itu. Tulislah sebuah lagu. Carilah pasangan untuk saling ngecek. Maksudnya cari teman untuk saling ngecek. Saya ngomongnya, kamu dengar ya, benar enggak? Gitu ya, cek dulu. Bisa dilakukan sama adik, bisa sama kakak, bisa sama orang tua, bisa. Asal mau saja. Ya, jadi ini langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi pilih sebuah ayat, ucapkan di mana ayat itu, baca dengan bersuara, pisahkan ke dalam beberapa frase, misalnya seperti tadi ya, mulai dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya gitu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diulang-ulang, itu namanya frase. Kemudian setelah itu tekankan ya kata-kata kunci untuk mengutip ayat itu. Oh, di sana bicara kuasa, bicara tentang percaya, menerima. Tulislah, maksudnya ini di kertas lain, ya, sebelum di kartu ya. Dan hapuslah satu kata setiap kali, ya bisa. Setelah diucapkan, hapus satu kata, masih hafal enggak? Hapus lagi, masih hafal enggak? Hapus lagi sampai semua bisa hafal, baru tulislah di dalam kartu, kemudian bisa diulang-ulang, dibawa kemana-mana bisa ya. Kalau perlu bikin lagu dari ayat itu. Bagaimana merenungkan firman Tuhan? Ini yang berikutnya, yang kelima. Mazmur 1 ayat 2-3. Mari kita baca ini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi mengapa kita merenungkan firman Tuhan? Pertama adalah bahwa firman Tuhan adalah kunci untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada firman Tuhan dalam Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi mau serupa dengan Kristus, karena Kristus adalah teladan utama dalam hidup kita, dia adalah Tuhan kita. Tapi kuncinya harus mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Ini juga bisa menjadi salah satu ayat hafalan yang karena ini juga sangat penting ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
2 Korintus 3 ayat 18. Jadi ini ayat-ayat yang sangat penting bagi kita ya. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Pertama dikatakan, jagalah hatimu. Ini juga bisa menjadi ayat hafalan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini juga bisa dihafalkan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembenaran budimu, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Selain menjadi kunci untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang kedua adalah ia adalah kunci kepada doa yang dijawab. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Nah, ini malah sudah diciptakan menjadi lagu ya, J4C. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tahu ya Mike ya, lagu ini ya, Kartun. Benar kan? Jadi dengan Andrea Dona, dengan menjadikan sebuah lagu, gampang menghafal ayatnya, gitu. Jadi coba nanti siapa yang punya bakat mencipta lagu melalui ayat, ya kita tunggu ya. Mungkin Andrea atau Dona bisa bikin lagu dari ayat. Nah, bagus. Seperti ini. Kalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi kunci kepada doa yang dijawab itu kalau kita tinggal di dalam firman. Jangan mengharap doa kita dijawab, tapi kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ia adalah kunci kepada kehidupan yang berhasil. Jadi dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetap renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua waktu itu menjadi seorang pemimpin yang baru menggantikan Musa. Karena Musa sudah tinggal di Gunung Nebo. Ya ingat ya, Musa tinggal di Gunung Nebo, artinya tinggal sudah meninggal di sana. Lalu Yosua harus meneruskan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Maka firman Tuhan datang, memberikan dia arahan, dan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi keberhasilan kita sebagai orang Kristen ditentukan oleh firman Tuhan. Gitu. Nah, ini 3 hal yang merupakan manfaat kita mendengarkan firman, merenungkan firman, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kedua adalah merupakan kunci kepada doa yang dijawab. Ya, dijawab doa kita karena kita tinggal di dalam firman. Dan yang ketiga, keberhasilan kita ditentukan oleh ketekunan kita merenungkan firman itu terus-menerus. Istilah siang dan malam artinya terus-menerus. Ya. Kemudian 6 cara untuk merenungkan sebuah ayat. Ya, 6 cara untuk merenungkan sebuah ayat. Jadi merenungkan itu bukan maksudnya kita hanya tutup mata, diam-diam, lalu pikiran kemana-mana, bukan itu ya. Tapi maksudnya merenungkan itu visualisasikan. Ya, bayangkan sebuah gambaran dalam pikiran Anda. Jadi visualisasikan itu artinya bisa kita bayangkan ya di dalam pikiran. Kita bisa membayangkan itu. Ya. Lalu ucapkan, ulangi dengan bersuara. Tiap kali tekankan kata yang berbeda. Parafrasekan, tulis kembali ayat itu dengan kata-kata Anda sendiri. Personalisasikan, artinya gantilah kata-kata ganti atau orang dalam ayat itu kan dengan nama sendiri. Doakan, jadikan ayat itu sebuah doa dan ucapkanlah kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, selidikilah. Tanyakanlah 9 pertanyaan berikut. Ya, apa itu? Ya, bagaimana menerapkan firman Tuhan.
Ya, jadi tentang 9 pertanyaan nampaknya tidak dimasukkan di sini, tapi intinya harus ada penyelidikan ya. Kita ada penyelidikan secara khusus. Ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan itu bisa berupa apa gitu ya, siapa, ya, kapan, di mana, bagaimana, ya, kemudian apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Siapa yang ada di dalam teks ini? Ya, kapan ini terjadi? Bagaimana melakukan? Kira-kira begitu ya. Tapi yang terpenting adalah merenungkan sebuah ayat itu artinya kita mau mendalami ayat itu, mau merasakan atau mau mengalami firman itu, boleh meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita, dan membawa kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Ya, jadi dalam perenungan itu ya kita perlu sungguh-sungguh mengambil waktu tentunya. Ada waktu yang kita khususkan untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi selidiki apa sih maksudnya, kira-kira apa gitu ya. Kalau banyak yang tidak dimengerti atau belum mengerti, tidak apa-apa. Ya, bahwa kita punya Roh Kudus menolong, tapi bisa bertanya kepada yang lain, bisa bertanya kepada pendeta juga. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami tentang kebenaran firman Tuhan, saudara bisa bertanya kepada kami kalau ada yang tidak dimengerti. Jadi jangan apa istilahnya diam-diam ya. Ya. Jadi kita ambil contoh coba. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Ya, Mike coba baca Mike. 2 Korintus 5 ayat 15. Bagaimana kita merenungkan firman secara sederhana ya. 2 Korintus berapa? 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Jadi kita coba pertama disebutkan sini, visualisasikan, bayangkan gambaran dalam pikiran Anda tentang Kristus yang telah mati. Kita kan bisa kan membayangkan, yang menggambarkan Kristus sudah mati di salib. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita ulangi lagi gitu loh ayat ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang secara apa bersuara, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu namanya parafrasekan. Jadi setelah diulangi bersuara, diparafrasekan, bisa ditulis kembali itu dengan kata-kata sendiri. Saya biasa kalau belajar firman Tuhan, pasti ada catatan. Saya sudah singgung tadi, kalau tidak ada buku catatan, kita mau tulis di mana? Kita tidak hafal semua kan, tidak bisa hanya membayang-bayangkan, perlu ada catatan. Lalu personalisasi, karena dia itu buat secara pribadi. Gantilah kata ganti orang dalam ayat itu dengan nama Anda. Jadi misalnya gini, kita bisa membacanya begini. Dan Kristus telah mati untuk saya. Sebutkan nama juga bisa. Supaya saya yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Sebut nama masing-masing, itu namanya personalisasi, artinya jadikan firman itu untuk diri sendiri. Dan Kristus telah mati untuk pendeta Andi, ya, supaya Dia yang hidup, nah, pendeta yang hidup, tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, kan gitu ya. Itu masing-masing. Baru setelah itu kita bisa doakan, berdoa supaya ini menjadi satu komitmen kita. Saya mau
hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Oh, ada yang belum jelas? Kira-kira apa ya, pertanyaan apa yang diselidiki? Apa yang mau saya lakukan ya? Bagaimana saya melakukan firman Tuhan ini? Di mana? Ya tentu di mana saja. Kapan saya mulai melayani atau melakukan yang baik? Mengapa saya harus melakukan? Nah, ini berbagai pertanyaan yang bisa diajukan maksudnya dalam penyelidikan. Dan bisa dipahami ya. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan firman Tuhan. Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 19. Jadi artinya firman Tuhan itu kita harus terapkan, tidak bisa hanya dengarkan. Kita harus lakukan, bukan hanya dipelajari. Kemudian tanyakan ya, apa arti ayat itu bagi pembaca mula-mula? Apa artinya untuk saya? Tanyakan apa prinsip yang relevan yang ada di dalamnya, apa yang prinsip yang penting. Di mana atau bagaimana saya dapat menerapkan prinsip ini? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan. Apa yang sangat relevan, apa yang bisa dilakukan, di mana, bagaimana saya menerapkan itu, apakah dimulai dari keluarga, di lingkungan rumah maksudnya, di lingkungan sekolah kah, di lingkungan masyarakat, dimanapun anak-anak sekalian bisa melakukan firman, ya lakukanlah. Berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan, melayani untuk kemuliaan Tuhan, menolong orang lain, semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi apa yang akan kalian lakukan? Ini juga diminta ada komitmen. Tuliskan sebuah kalimat yang menjelaskan sebuah proyek atau tindakan yang akan Anda ambil untuk menerapkan kebenaran itu. Apa komitmennya? Apa yang mau dilakukan? Ya, saya mau berjanji atau saya berkomitmen akan tetap hidup di dalam kebenaran. Saya mau setia membaca firman Tuhan. Itu misalnya, saya mau sungguh-sungguh menghafal firman Tuhan. Saya juga mau sungguh-sungguh untuk bisa membagikan firman, ya, melakukan dalam hidup kita setiap hari. Maka yang terakhir di sini disebutkan Yohanes 13 ayat 17, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita tidak hanya mengetahui ya, kalau sudah tahu, ya bagus. Tapi lebih berbahagia kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini materi untuk hari ini ya. Ini materi untuk hari ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya.